شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian, rekan-rekan ikhwan, adik-adik serta para ummahat, para akhwat dan ummahat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari atau siang hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berpegang dengan syariat Islam yang merupakan sumber kebaikan dan kebahagiaan manusia. Kita berpegang teguh kepada agama Islam, jalan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memuliakan orang-orang atau generasi sebelum kita dan terus akan memuliakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang berpegang teguh dengannya sampai hari kiamat. Dalam ucapan yang terkenal dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma taghaina al-'izzata bi ghairi ma a'azzanallahu bihi adallallahu." Kita ini adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Islam. Dalam riwayat lain beliau mensifati orang Arab, "Inna kunna adalla qaumin." Dulunya kita adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Fa'azzanallahu bil Islam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan, berikan ketinggian kepada kita dengan Islam. Maka famahma taghaina al-'izzata bi ghairi ma a'azzanallahu bihi. Maka ketika kita mencari kemuliaan dengan selain yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mulia kita karenanya, maka ketika kita mencari kemuliaan selain dengan Islam, maka pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menghinakan dan merendahkan kita. Maka segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk mengetahui kebaikan mahasinul Islam, keindahan-keindahan agama Islam, kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita benar-benar mengimani firman-Nya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul 'alim. Dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu, telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu yaitu Al-Qur'an sebagai satu kalimat yang sidqan wa 'adla, kalimat yang jujur, kalimat yang benar dan adil. Benar dalam semua berita yang disampaikannya, adil dalam semua ketentuan hukum, baik berupa perintah dan larangannya. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa yang dapat merubah dan menggantikan kalimat-kalimat Allah, dan Dia lagi Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita mengimani semua ini di tengah-tengah umat manusia yang kebanyakan mereka meragukan kebaikan Islam. Kebanyakan mereka meragukan kebaikan Islam disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ketika mereka berpaling dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling dari mereka sebagai balasannya, jazaa'an wifaqa,
balasan yang setimpal. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka ketika mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala sekalian memalingkan dan berpaling dari mereka. Sekalian Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati mereka. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berpaling dari orang yang berpaling darinya. Agama Islam yang mulia akan memuliakan orang yang merasa mulia dengannya, orang yang bangga untuk memahami dan mengamalkannya. Maka orang yang setengah-setengah tidak meyakini kebaikan Islam, maka dia akan diberikan sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan kesangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwan, adik-adik sekalian serta rekan-rekan ikhwan dan ummahat dan akhwat sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita dimuliakan dengan agama Islam, dimuliakan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang-orang mulia sebelum kita, para nabi alaihi wassalatu wassalam, para siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, yang mereka itu adalah hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya di dunia ini.
Apakah sistem pemerintahan di Arab Saudi yang monarki sesuai dengan sunnah? Tolong jelaskan secara garis besar sistem pemerintahan yang sesuai dengan sunnah. Sistem pemerintahan maksudnya apanya? Turun-temurunnya? Sesungguhnya Rasulullah SAW membiarkan para sahabat untuk bermusyawarah dengan memberikan isyarat-isyarat, mewakilkan imam salat Abu Bakar, kemudian menjanjikan kepada seorang wanita, nanti kalau datang, kalau aku nggak ada, temui Abu Bakar. Ini isyarat-isyarat semuanya. Sehingga Rasulullah mengisyaratkan Abu Bakar tapi tidak memilih, tidak mengatakan kalau aku mati wasiatnya Abu Bakar jadi khalifah, nggak ada seperti itu. Tapi sudah ada isyarat-isyarat, sehingga begitu Rasulullah wafat, mereka musyawarah, Abu Bakar yang jadi khalifah. Begitu Abu Bakar wafat, Abu Bakar memberikan wasiat, Umar yang menggantikan. Begitu Umar wafat, Umar berbeda lagi dari yang awal. Bagaimana yang Umar, engkau tidak memberi wasiat? Kalau aku memberikan wasiat, telah memberi wasiat orang yang lebih baik daripadaku. Dan kalau aku tidak memberi wasiat, telah tidak memberi wasiat orang yang lebih baik daripadaku. Itu Rasulullah SAW. Kemudian dia memilih syura, 6 orang untuk dipilih salah satunya dan dimusyawarahkan antara 6 orang tersebut. Beda-beda semua. Ini menunjukkan semuanya boleh cara memilih yang ini dan yang itu, sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang penting dia adalah orang yang layak, yang bisa untuk memimpin, memiliki kemampuan untuk itu dan syarat-syaratnya lengkap. Itu saja yang penting. Sehingga kalau Abu Bakar mau mewasiatkan, saya lihat anak saya itu, saya percaya betul dia bisa megang, saya kasihkan anak saya. Kenapa? Kalau rakyatnya setuju, melihat ini khalifah memberikan wasiat. Ini ada 3 macam, seperti Rasulullah SAW, kemudian seperti Abu Bakar dan seperti Umar bin Khattab, dan ini adalah sunnatul Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin.